Gejalanya mirip, ya. mirip kayak seperti orang stroke atau gimana? Ya, boleh dibilang begitu. Cuman kalau kita kembali lagi ke masalah diagnosis stroke sesuai WHO ya, kalau yang secara awam itu dibilang FAS. Satu adalah facial asimetri. Nah ini kayak Bell's palsy. Kemudian arm weakness, yang ini tidak ada pada Bell's palsy. Oh, Bell's palsy tidak ada disertai dengan kelemahan ya, atau kelumpuhan kaki atau tangan. Halo, apa kabar para teman-teman Neuropod Bunda? Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan kami, tim Neuropod Bunda. Kesempatan hari ini kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik. Kenapa kita bilang menarik? Karena ternyata ini request dari teman-teman para Neuropod Bunda, di mana topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah Bell's palsy. Dan kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh pakar, yaitu dengan Dr. Ibnu Benhadi, spesialis bedah saraf. Selamat siang, Dr. Ibnu. Selamat siang. Salam sehat. Sehat semua, alhamdulillah. Iya, gimana nih dok? Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih nih dok di kegiatan yang padat hari ini dok. Siang ini dokter telah meluangkan waktu untuk kami dok. Sama-sama. Untuk membantu dan istilah kata memberikan informasi yang cukup informatif. Memenuhi keingintahuan teman-teman Neuropod Bunda nih dok, karena ternyata requestnya cukup banyak dok yang menanyakan tentang topik kita kali ini adalah Bell's palsy. Itu mungkin bisa kita mulai kali ya dok. Di tangan saya nih sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Neuropod Bunda yang masuk ke kami. Jangan gitu. sulit-sulit ya, nanti nggak lulus. Enggak ke dok gitu. Jadi memenuhi keingintahuan teman-teman Neuropod Bunda gitu terkait tentang Bell's palsy. Sebenarnya Bell's palsy itu apa sih dok? Ya, kalau dari katanya gitu, jadi istilahnya penamaannya ini kan nama seorang ahli, saya lupa itu abad ke-7 atau abad ke-8, dan dia menemukan gejala-gejala klinis ini dan kemudian dia mengelaborasi dan menyelidiki sampai akhirnya ditemukan kelainan itu apa. Itu namanya Pak Bell's. Kalau palsy sendiri itu kan namanya artinya kelemahan. Nah, ternyata bahwa Bell's palsy ini adalah suatu gangguan saraf dan spesifik. Ini adalah saraf wajah atau nervus facialis. Jadi ketujuh itu mengalami gangguan. Gejalanya itu berarti seperti apa tuh? Gejalanya ya sesuai dengan penamaannya tadi, bahwa ini adalah saraf wajah. Memang dia khusus cabang saraf ini akan menyebarkan saraf-saraf yang nanti akan berpengaruh terhadap gerakan wajah kita. Jadi kita bisa senyum, kita bisa menutup mata, melek, kemudian ngangkat alis segala macam ya, monyong bibir segala macam itu karena saraf-saraf wajah. Anda bisa bayangkan kalau tiba-tiba tuh mau menyok atau berarti repot. Gejalanya mirip kayak seperti orang stroke atau gimana? Ya, boleh dibilang begitu. Cuman kalau kita kembali lagi ke masalah diagnosis stroke sesuai WHO ya, kalau yang secara awam itu dibilang FAS. Satu adalah facial asimetri. Nah ini kayak Bell's palsy. Kemudian
arm weakness, yang ini tidak ada pada Bell's palsy. Oh, Bell's palsy tidak ada disertai dengan kelemahan ya, Dok? kelemahan atau kelumpuhan kaki atau tangan. Okay. Kemudian slur of speech, bicaranya bilang karena nervus 12-nya juga ikut lemah. Tapi kalau pada Bell's palsy tidak ada. Oke, jadi Bell's palsy benar-benar hanya daerah wajah daerah ya, Dok. wajah. Tapi memang Bell's palsy itu kan dari salah ketujuh itu kan ada komponen lain, yaitu perasa pada 2/3 depan lidah. Indera pengecap ya. Jadi mungkin dia juga akan terganggu perasaan dia ngecap manis, mungkin asin atau ya sejenisnya lah ya, terutama ada 2/3 depan lidah. Kemudian juga akan mengganggu adalah ini kelenjar air mata. Jadi biasanya sih gejalanya malah kering ya. Matanya cenderung kering ya. Cenderung kering. Bukan berair ya, Dok ya. Nah, jadi itu yang biasa dialami. Memang pada kasus-kasus tertentu yang masih ringan itu bisa sembuh sendiri, hilang sendiri. Nah, tapi kalau istilahnya ini kasus atau penyebabnya cukup berat, ya bisa sampai berbulan-bulan. Bahkan ada beberapa kasus saya temui ini permanen. Nah, jadi tetap merah terus ya, mencong terus mulutnya, atau dia nggak bisa angkat karena memang kerusakan pada nervus facialisnya ini cukup berat. Oke. Terus kalau begitu, Dok, berarti penyebabnya tuh kira-kira apa sih, Dok? Macam-macam ya. Yang paling ringan ada orang yang bilang ini kayaknya ditampar sama jin. Ya karena tiba-tiba ya, Dok. Ada orang yang sering naik mobil, buka jendela, kena angin, emang adem kan? Nah, tapi lama-lama adem itu membuat wajah satu sisi ini jadi dingin berlebihan dibanding sisi yang lainnya. Akhirnya malah menimbulkan bengkak lokal di sekitar situ. Saraf ketujuh yang bengkak akhirnya seperti kayak kecepit, fungsinya berkurang. Jadi tiba-tiba dia seperti kayak ditampar, lu kok menyong. Kok istilahnya apa namanya, wajahnya jadi nggak simetri lagi. Itu yang sering terjadi. Tapi ada juga penyebab lain, yaitu bisa dari AC juga bisa. Oh, dari AC juga bisa ya, Dok? Setor kan, berarti kipas angin juga betul. bisa ya, Dok? Ya kita harus hati-hati aja. Terus kemudian kasus yang sering adalah infeksi virus. Oh, berarti virus itu juga bisa ya, Dok, menyebabkan Bell's palsy? Iya, bisa. Jadi kadang-kadang seperti kalau orang Jawa bilang ya, ini kena gondongan atau ya radang parotitis kelenjar ludah atau kelenjar di pipi ini. Nah, ini kan dia dekat sekali dengan keluarnya saraf tujuh dari foramen stylomastoid sulcus facialis ini. Itu kalau sarafnya itu terjepit atau kena penekanan dari jaringan yang bengkak, dia akan terganggu. Nah, itu ya obatnya ya dikasih antiviral, gitu, terapinya antiinfeksi. Berbeda lagi berarti ya, Dok. Memang untuk yang dasar tuh kita biasanya ngasih kortikosteroid. Anti peradangan ya, Dok ya. Dexamethasone atau prednisone tablet mungkin sampai selama 7 hari, biasanya dia udah pulih. Dan juga biasanya treatmentnya ini kita lakukan seringkali dibantu dengan fisioterapi. Jadi kita senam wajah, atau juga kemudian juga kita lakukan adalah penghangatan di sini biar aliran darahnya baik lagi, proses peradangan di situ kempes, sehingga penekanan pada saraf wajah tadi juga akan hilang atau berkurang. Kira-kira nih, Dok, berdasarkan pengalaman dokter, pengalaman klinis, butuh berapa lama sih, Dok, untuk terapi Bell's palsy ini, Dok, secara umum? Seminggu sampai 2 minggu ya rata-rata ya. Rata-rata ya. Tapi memang ada yang tadi yang saya bilang, yang berat sekali, itu bisa sampai menetap kadang-kadang. Sampai menetap. Ya. Kaum-kaum atau orang-orang yang kemungkinan bisa menderita Bell's palsy itu semua ya berarti ya, Dok? Ya. Nggak melihat usia ya, Dok? Iya, enggak juga.